Lumen nomor 11.878, 11 Februari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Merasa Paling Benar. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 6 sampai 8. Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengawali renungan hari ini dari pandangan pasangan hidupku begini. Saya senang melihat apa yang dilakukan oleh orang Muslim sembahyang. Mereka membersihkan tubuh mereka dengan wudu, dengan tubuh yang bersih. Rasa-rasanya lebih mantap untuk menghadap Tuhan. Saya tidak mengomentari apa yang dikatakannya. Apakah saudara mempunyai pandangan serupa dengan dia? Memang benar, kalau kita berdoa, entah di rumah atau di gereja, alangkah baiknya kalau membasuh diri kita sebelum beribadah. Persiapan fisik yang bersih dapat menunjang hati yang bersih untuk berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita mendengar protes orang Farisi dan beberapa ahli Taurat kepada Yesus. Sebab mereka melihat beberapa murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Mereka ini tidak akan makan sebelum mencuci tangan. Pertanyaan mereka, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?
Saudara-saudari terkasih, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab keberatan mereka. Benarkah nubuat Yesaya tentang kamu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan protes yang mematikan juga. Katanya menerangkan, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu telah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi untuk berbuat sesuatu pun untuk bapa atau ibunya. Dengan demikian, kamu nyatakan firman Allah tidak berlaku. Begitukah? Saudara-saudari terkasih, belakangan ini cukup gencar dibicarakan soal adat sopan santun dan pemahaman akan pentingnya pendidikan budi pekerti. Namun, para pendidik, yaitu para guru, justru mendapatkan perlakuan yang tidak pada tempatnya. Mereka mendidik para anak didik agar mereka mandiri dan dewasa. Namun, anak-anak itu bertingkah semau-maunya mereka, bahkan tidak menaruh hormat kepada para guru yang mendidik mereka. Seorang ustadz marah dalam khotbahnya. Kita ini mendidik mereka supaya mereka menjadi manusia yang baik dan dewasa. Tapi kalau orang tuanya semau-maunya saja, suruh orang tuanya yang ajar sendiri. Dia itu bukan anak kita, bukan saudara kita. Kita mendidiknya, tapi kita malah disalah-salahkan. Didiklah anakmu sendiri. Watak orang-orang yang suka protes-protes dan merasa dirinya paling benar itu yang menyeruak dalam diskusi Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Mereka merasa Yesus tidak becus mendidik para muridnya yang tidak menghargai adat istiadat nenek moyang mereka. Namun, apa yang terjadi dan telah mereka lakukan? Katanya mereka itu ahli dalam agama. Soal menghormati orang tua saja mereka berdalih dengan alasan untuk membenarkan apa yang mereka abaikan, yaitu memelihara dan memberikan kesejahteraan untuk orang tua mereka. Uang untuk pemeliharaan ayah ibu sudah dipakai
untuk persembahan kepada Tuhan, dan mereka merasa terbebas dari kewajiban untuk memelihara orang tua mereka. Inilah kemunafikan mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata, semuanya harus seimbang. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Susah memang untuk mendidik orang yang sudah merasa benar. Lebih mudah mengajar anak yang dianggap bodoh menjadi pintar daripada mengatakan orang yang merasa paling benar itu sesat pikir atau melakukan kesalahan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus sedang mengingatkan kita untuk tidak merasa diri sudah paling benar. Bahkan perintah Allah pun diabaikan untuk menegakkan apa yang diyakini sebagai kebenaran. Kita harus berhati-hati dengan orang yang berprinsip pokok deh. Harus begini. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam hidup ini, kita harus menata hati kita untuk mengutamakan apa yang dikehendaki Allah dan bukan menuntut apa yang harus dikerjakan menurut logika berpikir kita. Tidak mudah memang untuk menyadarkan orang yang tidak merasa berbuat salah dan merasa diri paling benar. Orang yang bisanya mengkritik dan tidak pernah introspeksi, inilah yang diingatkan Yesus. Selumbar di mata saudaramu kau lihat, balok di matamu tidak tampak. Jangan hanya bisamu mengkritik, tapi belajarlah selalu menjadi rendah hati dan bijaksana. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk memeriksa kekurangan-kekuranganku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, jauhkan kami dari sikap sombong dan merasa diri sudah paling sempurna dan benar. Ampunilah kesalahan dan dosa yang telah pernah kami perbuat. Bantulah kami untuk bertobat dan menjadi orang baik demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama
esok hari.